Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku ingin berbagi tutorial bagaimana cara menginput transaksi penyesuaian pada PT Gestismart. Kemarin saya sudah memberikan tutorial bagaimana cara menginput transaksi pada PT Gestismart, yaitu kasusnya yaitu perusahaan dagang. Dan di sini karena kemarin belum ada transaksi penyesuaiannya, saya akan berikan tutorial bagaimana cara menginput transaksi penyesuaian di kasus PT Gestismart perusahaan dagang, itu selaku perusahaan dagang ya. Oke, kita langsung saja untuk menginput transaksinya, mulai dari bukti transaksi yang pertama. Di bukti memorial yang pertama terdapat informasi mengenai nomornya, yaitu BM12-1, tanggalnya 31 Desember 2011. Dan untuk informasinya yaitu terdapat informasi bahwa telah diterima rekening koran dari Bank Mega yang menunjukkan informasi sebagai berikut, yaitu terdapat interest revenue 6.500.000 dan bank service charge 230.000. Oke, kita langsung inputnya di menu account, kemudian record journal entry. Di sini untuk nomornya akan saya ketikkan yaitu sesuai dengan nomor bukti transaksinya, yaitu BM12-1. Kita langsung ketikkan saja BM12-1. Dan untuk tanggalnya yaitu tanggal 31 Desember 2011. Dan untuk memonya yaitu penyesuaian admin dan bunga bank. Oke, untuk akunnya, di sini akunnya itu yang pertama adalah cash in bank. Kemudian akun yang di debit yang kedua adalah bank service charge. Oke, kita masukkan ya. Kemudian untuk akun yang di kredit ada interest revenue. Di sini kita input terlebih dahulu interest revenue-nya yaitu 6.500.000. Selanjutnya adalah nominal bank service charge 230.000. Dan klik pada cash in bank, maka akan muncul nominal secara otomatis sebesar 6.270.000. Oke, setelah balance kita klik record. Setelah itu kita masuk ke bukti transaksi yang kedua, yaitu bukti transaksi BM12-2. Inputkan terlebih dahulu nomornya. Tanggalnya tetap sama ya, 31 Desember 2011. Dan untuk memonya yaitu penyesuaian apa ya ini, penyesuai lain-lain. Oke, di sini yang pertama yaitu persediaan akhir start supply dinilai hanya sekitar 3.750.000. Padahal kita akan melihat seberapa banyak store supply yang dimiliki oleh PT Gestismart ini di report ya. Kita pilih indikator report, kemudian kita klik yang di balance sheet, kita display saja. Nah, di sini terdapat informasi bahwa store supply yang dimiliki PT Gestismart yaitu sebelumnya terdapat 9.800.000. Padahal di akhir periode hanya tersisa 3.750.000. Nah, sebenarnya berapa sih yang menjadi beban? Maka kita akan menghitungnya. Di sini akan saya hitung ya, menggunakan kalkulator. 9.800.000 akan kita
minus 3.750.000. Nah, maka hasilnya nanti yang menjadi beban yaitu Rp6.050.000. Kita close. Di sini inputkan terlebih dahulu akun yang berkaitan dengan Star Supplis. Yang pertama itu adalah Star Supplis Expand. Kemudian ini nominalnya tadi 6.050.000 ya. Kemudian akun selanjutnya adalah akun Star Supplis dengan nominalnya sama. Oke, lanjut ke penyesuaian yang kedua yaitu beban sewa toko bulan Desember sebesar 2.500.000. Karena PT Gesti Smart mempunyai prepaid rent atau sewa dibayar di muka, maka yang akan dikurangkan nanti untuk dikredit adalah prepaid rent-nya. Di sini untuk bebannya kita input terlebih dahulu. Ini dia rent expense. Jumlahnya sesuai dengan yang terdapat pada bukti transaksi 2.500.000. Dan untuk akun selanjutnya yaitu prepaid rent dengan nominalnya sama, dikredit. Oke, selanjutnya kita ke informasi beban asuransi bulan Desember yaitu sebesar 1.250.000. Di sini PT Gesti Smart juga mempunyai akun prepaid insurance. Maka yang akan dikredit atau yang akan dikurangkan adalah akun prepaid insurance. Oke. Kita inputkan terlebih dahulu untuk akun bebannya. Insurance expand. Jumlahnya 1.250.000. Selanjutnya untuk yang dikredit yaitu prepaid insurance. Nominalnya sama. Nah, untuk informasi yang keempat ini yaitu cadangan kerugian piutang dagang itu sebesar 5% dari saldo piutang per 31 Desember. Maka untuk menghitungnya kita klik report, kemudian index to report, kita akan mendisplay balance sheet-nya terlebih dahulu. Yaitu di sini terdapat informasi bahwa piutang terdapat jumlah sebesar Rp930.050.000. Nah, untuk itu kita akan menghitung berapa sih jumlah yang akan kita masukkan sebagai beban kerugian piutang pada di akhir periode ini. Oke. Di sini terdapat nominal 930 juta. Rp50.000 ya. Kemudian kita kalikan 5%. Ini nominalnya akan kita kurangkan dengan ini ya, allowance for doubtful atau cadangan kerugian piutangnya. Kita kurangkan sebesar 11.800.000. Maka hasilnya nanti yaitu Rp34.702.500. Dan ini itu merupakan saldo untuk beban kerugian piutang di bulan ini. Oke, kita langsung close aja. Dan di sini kita input terlebih dahulu untuk akunnya. BDP expand atau beban kerugian piutang jumlahnya yaitu 34 juta ini ya. 34.702.500 rupiah. Kemudian untuk akun kreditnya yaitu ada akun loans, itu sama nominalnya ya. Nah, jika telah sesuai dan sudah balance, maka kita langsung klik record saja.
Lanjut untuk ke transaksi yang ketiga, yaitu terdapat bukti transaksi dengan nomor BM12-3. Kita ketikkan saja dulu untuk nomornya. Memonya yaitu penyesuaian ya. Penyesuaian lain-lain saja. Nah, di sini terdapat 3 informasi, yaitu yang pertama terdapat penyusutan equipment, gaji bulan Desember, dan listrik dan telepon. Untuk yang pertama kita langsung input saja. Dengan adanya informasi penyusutan ini, maka yang di debit adalah akun beban penyusutan. Di sini ada depreciation expense. Jumlahnya sesuaikan saja dengan nominal yang ada di bukti transaksi Rp1.250.000. Dan untuk yang kredit itu merupakan akun akumulasi depresiasi equipment ya. Nominalnya sama. Kemudian lanjut ke informasi yang kedua, yaitu gaji bulan Desember sebesar 3.500.000 akan dibayar tanggal 2 Januari. Kemudian informasi yang ketiga, yaitu listrik dan telepon bulan Desember sebesar 2.500.000 ya, akan dibayar pada tanggal 10 Januari. Nah, untuk ini kita cari terlebih dahulu akunnya, wages and salary. Ketikkan jumlahnya, yaitu sesuaikan dengan nominal yang ada di bukti transaksi. Dan ini ada telepon dan electricity expense 2.500.000. Nah, karena ini sama-sama akan dibayar pada bulan Januari, maka masuknya nanti akan ke akun expense payable. Karena keduanya sama ya, merupakan beban, dianggap sebagai beban. Nah, ini jumlahnya nanti 6 juta. Nah, apabila balance telah sesuai dengan transaksinya, maka kita langsung saja klik record. Oke, kita langsung ke bukti transaksi penyesuaian yang terakhir, yaitu BM12-4. Ketikkan saja untuk nomor ini ya, bukti transaksinya. Dan untuk memonya yaitu penyesuaian pajak. Nah, terdapat 2 informasi. Yang pertama terdapat informasi mengenai PPN yang harus ditutup. Yang kedua terdapat informasi mengenai kita harus menginput PPh ya, PPh dari PT Guesti Smart. Untuk yang pertama kita inputkan terlebih dahulu informasi mengenai penutupan PPN income dan PPN outcome. Nah, untuk jumlahnya seperti biasa akan kita ketahui jika kita melihat pada balance sheet. Di sini terdapat PPN income yaitu 31.200.000 dan PPN outcome sebesar 57.350.000 rupiah. Oke, kita close sementara terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, di sini kita inputkan akun terlebih dahulu. Untuk akun yang pertama yaitu PPN outcome terlebih dahulu karena akan kita tutup. Karena kita tahu bahwa PPN outcome lebih besar daripada PPN income, maka nanti yang akan kita kredit itu PPN income dan juga PPN payable. Kita input terlebih dahulu akunnya saja, ini ya. Payable ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita langsung
masuk pada balance sheet lagi. Di sini jumlah untuk PPN outcome yaitu 57.350. Tekan terlebih dahulu ya. Dan selanjutnya yaitu untuk PPN income 31.200. Kemudian sisanya menjadi PPN payable. Oke, kurang lebih pencatatannya seperti itu ya teman-teman. Untuk penyesuaian pada PPN. Kemudian informasi yang kedua yaitu hitung pajak penghasilan PPh badan dengan ketentuan dasar pengenaan pajak tarif tunggal yaitu sebesar 25%. Di sini PT Gestismart merupakan suatu badan ya. Jadi nanti untuk menghitung PPh-nya yaitu laba bersih yang sebelum kena pajak itu nanti itu ya dikalikan 25%. Kita kembali ke report. Nah, kita akan lihat di profit and loss. Kita display terlebih dahulu, kemudian di sini terdapat informasi mengenai net profit and loss. Jadi di sini terdapat informasi mengenai laba bersihnya sebelum kena pajak ya. Kita hitung berapa pajak yang harus dibayar oleh PT Gestismart ini. Kita akan menggunakan kalkulator ya. Kalikan 25%. Nah, maka hasilnya yaitu 9.616.153. Berikut ya. Ini nanti akan kita input di jurnal. Nah, untuk menjurnal jumlah dari PPh ini yaitu kita akan menggunakan akun yaitu income tax payable dan juga income tax expense. Oke. Kita ketikkan terlebih dahulu untuk akunnya. Income tax expense terlebih dahulu ya. Sini. Nah, langsung saja untuk ketikan jumlahnya 9.616.153. Seperti itu ya. Kemudian akun yang selanjutnya yaitu income tax payable. Jumlahnya sama dengan income tax expense. Nah, pada bukti transaksi tersebut juga terdapat informasi mengenai perhitungan income tax payable dengan prepaid tax. Jadi, PT Gestismart juga mempunyai akun yaitu prepaid tax atau pajak yang telah dibayarkan, yaitu sebesar 15 juta atau pajak yang dibayarkan di muka. Maka nantinya di sini akun income tax payable itu tidak akan menjadi utang lagi karena akan untuk prepaid tax-nya akan kita kurangkan dengan hutang tersebut. Jadi di sini untuk akun yang di debit merupakan akun income tax. Kemudian yang kedua adalah akun prepaid tax. Oke. Jumlahnya yaitu sama dengan atasnya yaitu 9.616.153. Oke. Nah, jika telah sesuai maka kita langsung saja klik record.
Oke, ini bukti transaksinya sudah selesai, maka pencatatan dari PT Gesti Smart juga telah selesai ya. Nah, untuk melihat report atau laporan keuangannya itu bisa ke report, menu report, kemudian kita bisa lihat untuk trial balance-nya. Nah, seperti ini, atau balance sheet-nya. Kita display saja, dan juga profit and loss seperti ini. Oke, sekian saja untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.